Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai pemaparan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bidan Kurniati. Saya mahasiswi Prodi D4 Bidang Pendidik, Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur, tahun angkatan 2020-2021. Saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Tual, tepatnya di Kota Tual, Kabupaten Maluku. Tidak lupa pula saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengajar, yaitu Ibu Yurniati, SST, SKM, MKes, MKep. Beliau merupakan dosen yang paling saya kagumi dan merupakan panutan untuk saya selama ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas E20 angkatan 2020 atas supportnya selama ini. Sebelum saya memulai pemaparan materi, terlebih dahulu mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan memulai pemaparan materi yang berjudul Konsep dan Landasan Teknologi Pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan teknologi peralatan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan, media, dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan atau kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan alat bantu audio visual. Di sini teknologi pembelajaran ada beberapa teori. Di sini saya hanya akan membahas dua pendapat. Yang pertama menurut AICT, yaitu AICT mendefinisikan bahwa teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. AICT sendiri itu adalah Association for Education Communication Technology. Terus yang kedua, yang selanjutnya mendefinisikan adalah CET, mengemukakan bahwa teknologi pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan pembelajaran khusus serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar. Penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan sumber non-manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Definisi ini dikemukakan oleh CET. Terus selanjutnya adalah kawasan teknologi pembelajaran itu sendiri. Pada kawasan teknologi pembelajaran ada 5 cakupan yang akan dibahas, yaitu mengenai pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, riset, dan desain. Pada pengembangan sendiri ada 4 aspek yang akan kita bahas, adalah teknologi abstrak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Terus pada pemanfaatan sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan instruksionalisasi, serta kebijakan dan regulasi. Selanjutnya pada pengelolaan di sini ada 3. Yang pertama adalah pengelolaan proyek, kedua pengelolaan sumber, yang ketiga adalah pengelolaan sumber penyampaian. Selanjutnya adalah penilaian atau riset. Pada penilaian, analisis masalah yang akan dibahas adalah yang pertama analisis masalah sendiri, yang kedua PAP, ketiga evaluasi formatif, dan yang keempat adalah evaluasi sumatif. Terus yang terakhir adalah desain. Di sini desain yang akan kita bahas adalah desain sistem pembelajaran itu sendiri, kedua desain pesan, ketiga strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah
karakteristik peserta didik. Inilah kelima kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran di sini yang akan kita bahas pertama adalah desain. Di sini desain sistem, pembelajaran. Desain sistem pembelajaran yaitu kawasan teknologi pembelajaran. Yang pertama, kawasan desain. Ada 4 karakteristik yang akan kita bahas adalah yang pertama, desain sistem pembelajaran itu sendiri. Kedua, desain pesan. Ketiga, strategi pembelajaran. Dan yang keempat adalah karakteristik pembelajaran. Di sini desain sistem pembelajaran itu yang pertama yang akan kita analisis adalah proses perumusan apa yang akan dipelajari. Kedua, perencanaan apa seperti proses penjabaran, bagaimana cara mempelajarinya, serta pengembangan dan pelaksanaan. Pengembangan dan pelaksanaan sendiri adalah proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pelajaran dan pemanfaatan bahan dan strategi. Yang terakhir adalah penilaian, proses penentuan ketepatan pembelajaran. Dalam desain sistem pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab kepercayaan atas produk berdasarkan pada proses. Itulah desain sistem pembelajaran mengenai desain nilai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai yang kedua, desain pesan. Desain pesan sendiri adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Di sini berkesinambungan dengan bahan visual, strategi, dan spesifikasi. Ketiga ini mempunyai hubungan erat dengan desain pesan, yaitu bahan visual, strategi, dan spesifikasi. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyelesaikan serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran sendiri meliputi situasi belajar dan komponen belajar mengajar. Itulah strategi pembelajaran yang dimaksud. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran. Di mana kita ketahui karakteristik pembelajaran adalah segi-segi latar belakang pengalaman pembelajaran yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses pembelajaran. Di sini mencangkup 3 aspek, yaitu yang pertama keadaan sosio, kedua fisiko, dan yang terakhir adalah fisik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kawasan pengembangan. Pada kawasan pengembangan sendiri adalah proses penerjemahan spesifikasi desain dalam bentuk fisik, meliputi yang pertama teknologi cetak, kedua audio visual, ketiga berbasis komputer, dan yang keempat adalah terpadu. Itulah 4 kawasan pengembangan yang akan dimanfaatkan. Ketiga adalah kawasan pemanfaatan itu sendiri, di mana kita ketahui kawasan pemanfaatan adalah aktivitas penggunaan proses dan sumber untuk belajar. Mereka yang melibatkan dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajaran dengan bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajaran yang dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, dan memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajaran, serta memasukkan ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Pada kawasan pengelolaan kita akan membahas ada 3 aspek yang berkaitan dengan kawasan pengelolaan, yaitu pertama pengelolaan sumber, kedua pengelolaan sistem penyampaian, dan yang ketiga adalah pengelolaan informasi. Adapun di sini yang berhubungan dengan pengelolaan sumber ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua monitoring, yang ketiga pengendali sistem, dan yang keempat adalah pengembangan itu sendiri.
Itulah cara pengelolaan sumber. Terus yang selanjutnya pengelolaan sistem penyampaian. Pada pengelolaan sistem penyampaian, di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama perencanaan itu sendiri, kedua pemantauan pengendalian, dan pemantauan serta pengendalian. Pada pengelolaan informasi hampir sama dengan pengelolaan sistem, yang itu perencanaan, pemantauan, dan pengendalian dengan cara menyimpan. Yang kelima adalah kawasan penilaian itu sendiri. Pada kawasan penilaian ada 5 aspek yang akan dibahas, yaitu analisis masalah, yang kedua pengukuran beracuan pada patokan. Pengukuran acuan pada patokan di sini artinya kita harus mengacu pada patokan yang ada untuk mengukur suatu proses pembelajaran itu sendiri. Terus yang ketiga penilaian formatif, dan yang keempat adalah penilaian sumatif. Yang terakhir adapun di sini peran dari teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran dengan cara yang pertama, yaitu ada 3 cara. Dan yang pertama adalah pemantauan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, dan rekayasa. Terus dengan cara memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan antara semuanya. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu pemecahan masalah pembelajaran itu sendiri. Itulah ketiga peranan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir akan saya bahas mengenai konsep dalam teknologi pembelajaran. Dalam konsep teknologi pembelajaran ada 5 aspek yang akan dibahas, yaitu konsep psikologis, konsep sosiologis, konsep religius, serta konsep psikologis. Itulah keempat konsep yang ada dalam teknologi pembelajaran. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke email saya. Ditanyakan langsung ke email saya. Saya